Salam semuanya. Em, Kami dari Teknologi Pop dan Kertas kelas A, kelompok 1, Universitas Riau, beranggotakan Indon Bernadetta Simanunlang yang akan membahas proses washing nantinya. Kevin dan Dana yang akan membahas proses bleaching, dan saya sendiri Nelson Wesley akan membahas proses craft cooking. Oke, untuk pertama saya akan membahas tentang craft cooking dulu. Em, Craft cooking ya, metode craft merupakan metode pemasakan bahan kimia yang dilakukan di dalam digester. Pemasakannya antara bahan kimia tersebut dan chip itu sendiri. Proses dimulai dengan memasukkan chip ke dalam digester bersama dengan bahan kimia dan uap panas atau steam. Biasanya bahan kimia yang dipakai adalah white liquor. White liquor itu NaOH dan Na2S kandungannya. White liquor sendiri akan melarutkan lignin saat proses pemasakan dalam digester sehingga menghasilkan fiber yang kita inginkan. Lignin yang terlarut dalam white liquor sendiri akan membuat white liquor menjadi berwarna coklat kehitaman sehingga disebut dengan black liquor. Karena emang secara visual kita melihatnya berwarna hitam. Kemudian untuk black liquor sendiri akan dikirimkan ke recovery boiler, di mana di sana akan terjadi recycle atau bukan recycle, pembakaran lebih tepatnya terhadap black liquor, karena kan lignin itu bahan organik, dan bahan organik itu jika dibakar dapat menjadi energi, sehingga energi yang didapatkan itu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik, dan terdapat additional yang lainnya menghasilkan uap panas juga. White liquor sendiri itu fungsinya untuk memutus ikatan yang menghubungkan lignin dengan hemiselulosa dan selulosa. Selanjutnya pada proses craft itu awalnya kayu yang besar itu didebarking dulu, setelah itu dicuci, baru dimasukkan ke mesin chipper agar dichipping. Kemudian potongan ini diayak atau di screening untuk memastikan kualitas dari chip tersebut, kualitas ukuran chip tersebut sama semua, sehingga pada saat proses pemasakan semua chip masak secara merata dengan waktu yang sama. Kemudian chip tersebut dimasukkan ke penampungan chip. Setelah itu menggunakan conveyor dibawa ke digester. Setelah masuk ke digester akan dimasak menggunakan white liquor tadi, Na2S dan NaOH. Kemudian dipanaskan dengan uap dan diaduk pada suatu alat pengaduk yang terdapat dalam digester. Digester ini sendiri terbuat dari steel. Kemudian part yang telah dikeluarkan akan dicuci di dalam tangki pencuci sehingga liquornya akan terpisah. Liquor yang terpisah ini disebut dengan black liquor karena setelah melalui proses pemasakan di digester tadi, white liquor yang dimasukkan akan mengikat lignin atau memutuskan lignin dengan selulosa dan hemiselulosa sehingga terbawa bersama cairan aditif tersebut. Terus itu dimasukkan ke recovery boiler untuk direcovery kembali atau dipulihkan menjadi white liquor. Setelah itu pulp yang sudah dicuci disaring lagi dengan mesin screening atau rotary drum filter. Kemudian hasilnya diputihkan atau di bleaching dengan ClO2. Selanjutnya dinetralkan dengan CaO atau NaOH, dicuci dan dikeringkan kembali sehingga terbentuklah pulp yang kering. Selanjutnya ini adalah alat-alat pada proses craft pulping ya, atau craft cooking. Alat utamanya adalah digester untuk pemasaknya. Sisanya ini adalah alat pendukung, namun tidak kalah pentingnya dengan digester itu sendiri.
Digester itu adalah alat untuk memasang chip atau cermin kayu yang berbentuk silinder yang disusun tegak. Yang dirancang untuk menahan tekanan dan temperatur yang tinggi. Terdapat dua saringan dilas di dalam digester, di mana saringan terletak di bagian atas digester itu disebut relief stainer, dan yang satunya terletak di bagian tengah disebut media stainer. Stainer ini berfungsi agar serat kayu tersebut yang sedang dimasak tidak keluar pada digester saat mensirkulasikan cairan masak dan membuang gas dan saat pembuangan gas. Habis itu ada conveyor untuk alat yang membantu mobilisasi chip dari penampungan ke digester. Liquor heater untuk pemanas cairannya atau liquornya, pompa sirkulasi untuk membantu sirkulasi di dalam digester itu sendiri, dan ada blow tank, accumulator tank, relief condenser, air evacuation scrubber, dan heating up white liquor and black liquor system. Selanjutnya ada dua jenis digester, yaitu super batch digester dan continuous digester. Super batch ini adalah digester yang diperuntukkan untuk pemasakan bertahap sebetulnya. Jadi dia terdiri dari tabung-tabung berbentuk silinder seperti gambar. Jadi akan disusun beberapa tabung tersebut untuk dilakukan pemasakan secara bertahap. Biasanya super batch digester ini digunakan 2 sampai 4 tahap, dan untuk continuous digester ini dia digesternya cuma satu, jadi langsung sekali jalan, bahasa mudanya dia continuous sekali jalan, jadi nggak ada pemindahan gitu di satu tabung aja dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Biasanya untuk continuous digester ini sendiri prosesnya berlangsung lebih cepat dibandingkan super batch digester. Selanjutnya adalah zat kimia yang dipakai dalam proses craft cooking ini sendiri adalah NaOH dan Na2S untuk bahan kimia utamanya. Biasanya juga ada menggunakan Cl atau ClO2 untuk proses pemutihannya, dan juga ada menggunakan O2 untuk oksigen delignifikasi jika ada proses tersebut. Selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan proses craft cooking. Keunggulan yang menghasilkan pulp dengan kekuatan yang tinggi. Setelah itu pemulihan yang lebih sederhana atau recovery-nya, merecovery black liquor tadi menjadi white liquor lagi, sehingga salah satu keunggulan yang lainnya adalah cost atau biayanya lebih murah. Terakhir, selektivitas delignifikasi lebih tinggi. Kelemahannya adalah yield atau rendemen pulp rendah. Maksudnya itu misalnya 100 ton chip mungkin hanya dihasilkan 50 sampai 55 ton pulp. Dan untuk kelemahan yang lainnya adalah memerlukan proses bleaching yang efisien. Kenapa? Karena pada saat bleaching sendiri merupakan salah satu proses yang krusial di dalam cooking, karena lignin yang dihilangkan pada proses cooking itu tidak menghilang seutuhnya, sehingga pada proses bleaching tersebut harus dilakukan secara efisien. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang craft cooking. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indon Bernadetta Simanulang dan Kevin Riadana tentang proses washing ataupun bleaching. Selanjutnya, saya, Indon Bernadetta Simanulang, akan menjelaskan materi tentang washing. Washing atau pencucian adalah
Proses pemisahan kotoran dan bahan kimia atau soda, pulp berdasarkan kelarutannya dengan air pencuci. Alat pencuci terdiri dari vacuum washer dan press filter. Proses pencucian. Tujuan dari proses pencucian atau pulp washing adalah untuk memisahkan serat kayu dari cairan pemasak dari digester, mengandung komponen lignin yang terlarut dengan bahan kimia di dalam cairan pemasak. Pulp dari digester yaitu dirty pulp masuk ke dalam vacuum filter, menghasilkan weak black liquor ke evaporator. Selanjutnya masuk ke twin roll press, yang dimana dimasukkan hot water dan kondensat. Hasil yang keluar yaitu cleaned pulp ke O2 delignifikasi dan atau bleaching. Alat-alat dalam washing yaitu yang pertama vacuum drum washer. Vacuum drum washer merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari sebuah drum yang berputar yang dilapisi oleh wire dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas air pencuci secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tangki penampung. Aliran ini menimbulkan vakum pada permukaan wire sehingga mempercepat proses pencucian. Yang kedua yaitu press washer. Press washer merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari dua drum yang berputar yang dilapisi oleh wire dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas air pencuci secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tangki penampung. Lalu selanjutnya yaitu pencucian berlawanan arah. Proses pencucian dilakukan berlawanan arah antara air besi dengan pulp yang mau dicuci. Cara ini bermanfaat mengurangi jumlah pemakaian air pencuci dan mengatur kadar solid weak black liquor yang akan dikirim ke evaporator. Sebagai media pencucian adalah air panas atau kondensat. Proses pembentukan black liquor. Parameter yang dipakai untuk mengetahui tingkat kebersihan suatu proses pencucian pulp adalah ukuran jumlah bahan soda tersisa di dalam pulp dan kandungan solid pada black liquor. Black liquor diperoleh setelah proses pencucian di washing, mengandung lignin yang bisa dibakar dan bahan soda dari bahan kimia yang dipakai di digester. Berikut yaitu tentang bleaching. Pada kurikulum bleaching ini saya akan menjelaskan ada 5 bagian. Yang pertama itu objective bleaching, yang kedua prinsip bleaching, yang ketiga tahapan dan tipe bleaching, yang keempat pulp bleaching chemical, dan yang kelima itu oxidation equivalent in bleaching chemical atau disebut juga OXE. Kurikulum pertama itu tentang objective bleaching. Objective bleaching terdapat dibagi menjadi 7. Yang pertama, mendapatkan brightness or whiteness. Yang kedua, membuang semua jenis kotoran seperti seaweed, bark, pitch, ekstraktif, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadikan pulp bersih, higienis, dan tampilan cerah. Yang keempat, menjaga stabilitas brightness tetap atau disebut juga tidak terjadinya brightness reversion. Yang kelima, khusus untuk dissolving pulp ada kondisi khusus. Yang keenam, pengaruh terhadap lingkungan kecil. Yang ketujuh, kualitas pulp, biaya yang bersaing sangat penting. Kurikulum kedua itu prinsip bleaching. Prinsip bleaching dibagi menjadi 3. Yang pertama, mewarnai unblack pulp atau disebut juga color unblacked pulp. Kebanyakan berupa sisa lignin, termasuk juga degradasi bagian dari polisakarida. Yang kedua yaitu penghilangan lignin pada tahap bleaching atau disebut juga lignin removing bleaching. Proses tersebut melalui degradasi dan penguraian dalam suasana basah atau disebut alkaline condition. Nomor 3, lignin yang tertahap pada tahapan bleaching atau lignin preserving bleaching. Lignin dan kromopor yang tersisa akan diubah menjadi berwarna atau semakin putih. Yang berikutnya itu tahapan bleaching. Tahapan bleaching itu adalah memutihkan pulp secara reguler melewati beberapa tahap perubahan menggunakan bahan kimia yang berbeda. Secara type, bleaching dibagi menjadi 2. Yang pertama, penghilang lignin
atau disebut juga delignify stage. Pada bagian ini kita menggunakan ClO2 sebelum Cl2 pada DO dan D1 stage, menggunakan ozon pada oxygen delignification, dan menggunakan caustic dan O2 pada EO stage. Yang kedua itu pemutihan pulp atau disebut juga brightening stage, menggunakan ClO2 pada D1 dan D2 stage, menggunakan H2O2 peroxide pada EO stage. Berikutnya adalah pulp bleaching chemical. Bahan kimia yang digunakan pada pulp bleaching adalah elemental chlorine, alkaline extraction, hypochlorite, chlorine dioxide, oksigen, peroxide, ozon, peroxide acid, peracetic acid, Carus acid, mixed pracid, chelation, enzyme treatment, yang dimana bahasa kemikalnya elemen chlorine itu adalah ClO2, alkaline extraction adalah NaOH, chlorine dioxide adalah ClO2, oksigen adalah O2, peroxide H2O2, dan ozon O3. Berikut itu pulp bleaching chemical. Bahan kimia yang digunakan pada stage CD dan CD, yang disebut juga mixture of chlorine and chlorine dioxide, mana disebut dalam kimianya adalah ClO2 dan ClO2.